Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya akan mengadakan webinar kedua untuk persiapan window dressing kita nanti. Isi dari webinar ini adalah membahas suatu saham yang berpotensi tinggi untuk kita beli sekarang dan jual saat akhir tahun nanti dengan fundamental yang baik dan teknikal yang baik. Webinar ini saya berlangsungkan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Dan webinar ini ada tarif pendaftarannya ya, agar semua materi penjelasan dan pemahaman menjadi lebih maksimal. Bagi teman-teman yang ingin daftar di webinar saya, bisa langsung join di grup Telegram saya dan langsung japri ke saya, bilang, saya ingin ikut webinar. Nanti akan saya notis dan arahkan. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi kita mulai dari IHSG dulu ya. Jadi untuk IHSG sendiri kemarin ditutup di harga 6.656 dengan persentase min 0,04%. Ya, sementara waktu memang IHSG area supportnya masih sama ya, area supportnya tetap di harga 6.500 dan untuk resistennya di 6.787. Untuk IHSG, selama IHSG masih bertahan di atas 6.500, maka IHSG berpotensi untuk naik lagi ya, lanjut naik lagi ke harga 6.787 ya. Ini masih targetnya ya, apakah memang ini bisa ditembus? Kalau memang ini ditembus, kemungkinan IHSG akan lanjut naik lagi ke harga 6.000 atau 7.000 lah ya, IHSG bisa lanjut naik lagi ke 6.900 atau 7.000 ya di kisaran sana ya. Jadi IHSG sendiri sudah membaik ya. Kita lanjut lagi, di sini ada SMGR. SMGR hari ini kemarin ditutup di harga 8.775 dengan persentase min 1,40% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ya di sini sebentar, saya ganti dulu tanggalnya. Ya. Kalau yang ada akum ya, ada DP, YU, dan BB, distri ada CS, MG, dan SQ, rata-rata harga di 8.766 ya. Untuk SMGR sendiri, untuk area supportnya berada di 8.500 ya teman-teman ya. Area supportnya itu di 8.500 dan untuk resistennya di 9.275 dan selanjutnya di 9.600 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Telkom. Telkom hari ini kemarin ditutup di harga 3.740 dengan persentase min 1,32% ya. Kalau kita lihat yang akum ada GR, AK, dan BK, distri ada KZ, BB, dan AZ. Rata-rata harga di 3.738 dan memang untuk Telkom kan sudah membuat higher low ya, dan harganya memang semakin lama semakin naik. Mulai dari tanggal 7 Juli ya, ini kan sudah naik kurang lebihnya 25% ya, cukup tinggi untuk Telkom. Dan sementara waktu kita kan memang bisa menggunakan Fibonacci ya, kita tarik dari swing high ke swing low, nanti ketemu garis-garis resisten dan supportnya. Sementara waktu untuk area supportnya itu di 3.550 ya untuk Telkom ini. Di 3.550 atau support terdekatnya berada di harga ini ya. Support terdekatnya berada di 3.640 dan untuk resistennya di 3.770 dan 3.884. Mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot, perhatikan label hitam di sebelah kanan dan harga di dalam kurung ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ADHI. Tadi kemarin ditutup di harga 1.190 dengan persentase 0,0%, sementara waktu masih di atas SMA 90, 34, dan 21. Kalau kita lihat yang akum ada SQ, GR, dan PD,
di Sri ada LG, NI, dan CS ya, rata-rata harga di 1195. Ya, jadi untuk ADI sendiri ya, sebenarnya area supportnya itu kan tetap ya berada di 1140. Selama ADI harganya masih di bawah 1200, ini kemungkinan besar adalah koreksi kecil ya ke harga 1140. Kemungkinan besar ada di sana. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa di harga ini. Tapi kalau teman-teman semuanya sudah beli di atas ini ya, kurang lebih di 1220, nggak apa-apa teman-teman hold, dikarenakan kenapa? Adi sendiri kan sudah membuat higher low ya, kan harganya sudah mulai beranjak naik. Ya, jadi untuk supportnya di 1140 dan resistannya di 1270 ya. Itu sementara waktu area support dan resistannya ya. Semoga saja teman-teman bisa cuan dari Adi ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada saham PTBA. PTBA kemarin ditutup di harga 2.820 dengan persentase min 1,40% ya. Kalau kita lihat yang akum, kemarin ada ZP, GR, dan YP, di Stri ada DX, AK, dan BQ. Rata-rata harga di 2.828. Memang kalau kita lihat sendiri, foreign sudah melakukan akumulasi cukup rutin mulai dari bulan September awal ya, tanggal 3 September, hingga kemarin tanggal 18 Oktober ya, sudah mulai rutin akumulasi. Sementara memang harganya masih di atas 593.421, supportnya di 2.760 ya teman-teman ya, supportnya di 2.760 dan untuk resistennya berada di 2.870 ya. Kalau memang harga closing masih di atas 2.760, maka teman-teman bisa pegang ya. Apalagi kalau harganya sudah tembus di area resistennya ya. Kalau resisten 2.870 itu bisa ditembus, kemungkinan besar harga akan naik lagi ke 3.100 atau 3.000 ya. Jadi untuk PTBA demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Unilever. Unilever ya, sesuai yang saya prediksikan bahwa Unilever sudah mulai beranjak naik ya. Ya, kemarin Unilever ditutup di harga 5.125 dengan persentase plus 0,49%. Kalau kita lihat yang akum ada PK, ZP, MG, Distri ada DX, RX, dan CS. Rata-rata harga di 5.087. Supportnya masih sama ya teman-teman ya. Supportnya itu di 4.950 hingga 5.050. Ini merupakan demand area atau area supportnya ya, minat beli di sini. Dan untuk resistennya di 5.250 dan 5.425 ya. Jadi ada beberapa area support dan resisten yang perlu teman-teman perhatikan. Tapi so far prediksi saya benar ya, bahwa ini mungkin kejadian bisa ditembus dulu ya. Warna biru ini bisa mengenai dulu ya. Tapi kalau memang membuat suatu rejection, kemungkinan harga akan jatuh ke area biru ini ya. Mungkin teman-teman kalau mau beli nanti bisa di harga 5.000 ya. Jadi untuk Unilever demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham TINS. Ya, TINS kemarin ditutup di harga 1.725 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum, ada PK, GR, dan CS, Distri ada ZP, DH, dan HD ya. Rata-rata harga di 1.725. Kemarin memang Bandar sudah melakukan distribusi cukup banyak, tapi foreign-nya akumulasi. Ya, sementara harga masih di atas SMA 34, 21, dan 90. Dan ini sudah mulai beranjak naik sih, ya sudah membuat higher low ya. Nilai puncak nilai lembah rendahnya semakin lama semakin naik. Dan kalau teman-teman semuanya yang mau beli breakout ya bisa tunggu saja, bisa beli di 1.750 dan untuk take profitnya bisa di 1.900 ya. Jadi kalau mau beli breakout di sini juga bisa, atau beli di supportnya. Supportnya kan berada di 1.700 ya teman-teman ya. Ini area supportnya. Jadi kalau mau beli bisa di sini juga ya. Jadi bisa ditentukan sendiri. Berikut adalah support dan resisten dari saham TINS. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SWAT. Ya, SWAT kemarin ditutup di harga 184 dengan persentase plus 34,31%. Ya, oh ya, saya ingin mengingatkan ya bahwa saya akan mengadakan webinar 2 ya, membahas mengenai persiapan kita untuk membeli saham yang berpotensi naik tinggi ya, dan kita jual saat window dressing ya. Jadi kita persiapan untuk window dressing nanti akhir tahun, yang dimana kita akan membahas mengenai saham yang fundamentalnya bagus dan teknikal analisanya juga bagus ya. Secara teknikal juga bagus, fundamental juga bagus. Mungkin teman-teman yang ingin daftar di webinar 2 saya,
bisalah nanti join di grup Telegram saya dulu ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nanti tinggal bilang saya ingin ikut webinar. Nanti langsung saya notice dan saya arahkan bagaimana sih cara daftar di webinar tersebut ya. Nggak ada ruginya sama sekali. Mungkin teman-teman yang ingin persiapan untuk window dressing nanti dan masih bingung untuk memilih saham apa, teman-teman bisa join di grup Telegram saya dan langsung daftar di webinar 2 saya ya. Webinar 2 ini akan saya selenggarakan pada saat hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 ya. Jadi untuk webinar 2, kalau yang mau daftar bisa join di grup Telegram saya dulu ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Jadi untuk SWAT kita lanjut lagi ya. Kalau kita lihat yang akum ada YP, BK, dan TP ya kemarin. Lalu yang di istri ada KK, CC, dan PD. Sementara waktu kalau kita lihat di sini YP paling banyak akumulasi ya. Ini net buy ya, yang dimana akumulasinya cukup besar 13 billion. Dan rata-rata harganya di 165 ya. Lalu yang melakukan distribusi ada KK, CC, dan PD ya. Ini mungkin scalper-scalpernya. Lalu rata-rata harga di 171. Sementara waktu kita tahu bahwa SWAT kemarin force-nya cukup besar sekali ya. Kemarin itu ya, bandar akumulasi cukup besar ya. Foreign akumulasi juga, volume juga cukup besar. Harga sudah di atas 90, 34, dan 21. Saran saya bagi SWAT ya, kan ini kan termasuk dalam kategori saham gorengan ya. Kalau saya bilang sih termasuk dalam kategori saham gorengan. Jadi semuanya kalau teman-teman mau beli saham SWAT, bisalah memanfaatkan momentum ya. Kurang lebihnya ya seharusnya ya, at least besok SWAT bisalah ya menyentuh harga 190 itu possible banget ya teman-teman ya. Itu sangat memungkinkan. Tapi saya nggak janji ya, dikarenakan juga kan harga para bandar tadi kan masih sudah jauh di bawah ya. Jadi mereka sedang voting profit. Dan kalau saran saya, teman-teman kalau mau beli SWAT atau yang sudah punya, setidaknya besok kurang lebihnya 3 hingga 5% teman-teman bisa exit ya. Ingat, jangan terlalu serakah ya, teman-teman bisa exit segera dikarenakan juga para bandar kemarin kan juga sudah di bawah ya. Harga rata-ratanya tadi kan di 165 ya. Jadi cukup jauh jaraknya. Kalau besok diajar take profit, teman-teman harus sudah siap ya. Jadi demikian untuk SWAT, tapi besok kemungkinan besar akan naik dulu lah ya. Kalau seumpamanya besok ingin dibanting, tapi pasti akan naik dulu SWAT ya. Jadi untuk SWAT demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham Yellow. Oke, Yellow kemarin ditutup di harga 422 dengan persentase plus 0,96% ya. Kalau kita lihat yang akum ada BK, EP, dan NI, distri ada TP, DX, dan KK ya. Rata-rata harga di 432. Sementara waktu untuk area supportnya sendiri berada di 396 ya. Tapi kalau memang besok malah naik ya. Kalau besok Yellow masih di atas harga 418 ya. Kalau harga closing masih di atas 418, maka potensi besar untuk Yellow lanjut naik lagi, yang dimana berarti Yellow sudah menembus area resisten trennya ya. Resisten trennya. Jadi Yellow ini sebenarnya kan sudah membentuk descending triangle ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa jadi descending triangle atau bisa jadi nanti ya di pembalikan arah lah. Kalau memang besok banyak yang akum ya, kalau teman-teman besok lihat banyak, oh iya banyak yang akumulasi nih, harganya sudah naik tinggi, teman-teman bisa ikut ya. Kemungkinan besar ini kan tren resistennya berarti sudah ditembus ya. Kalau teman-teman ikut nanti bisa TP di 462 dan selanjutnya di 488. Tapi kalau memang besok banyak distribusi, ya nanti supportnya berada di 396. Kalau teman-teman yang mau beli nanti bisa tunggu saja di 374 ya. Kalau buy on base support bisa di sini 374. Jadi untuk kilo demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham BBNI. BBNI kemarin ditutup di harga 7.225 dengan persentase plus 2,12% ya. Kalau kita lihat yang akum ada SQ, AK, dan DR, distri ada CC, ZP, dan CP. Rata-rata harga di 7.147. Ya. Closing masih di atas 90, 34, dan 21. Dan BBNI ini memang sudah terlanjur naik tinggi ya teman-teman ya. Belum waktunya window dressing, tapi sudah naik tinggi ya. Mungkin nanti bisa lah dikoreksi dikit lah ya. BBNI mungkin bisa jadi koreksi dikit. Kalau memang nanti koreksi, ya kemungkinan ke harga 6.700 ya teman-teman ya. Kemungkinan ke harga 6.700, kalau memang nanti rebound kembali ke harga 7.473 ya. Jadi untuk BBNI bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resistennya ya. Kalau teman-teman mau beli ya bisalah beli, tapi
Alangkah baiknya teman-teman beli saat koreksi ya. Jadi untuk BBNI demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham truk. Truk kemarin ditutup di harga 165 dengan persentase min 6,25% ya. Jadi truk sendiri auto reject bawah kemarin. Dan ini stokastik juga sudah mulai berada di area oversold ya, atau jenuh jual. Kalau kita lihat yang akum kemarin ada SQ, PD, dan XC, distri ada YP, BQ, dan CC. Rata-rata harga di 169, jadi rata-rata harganya sendiri sudah di atas daripada harga closing hari ini. Dan kemarin memang auto reject bawah, tapi harga closing masih di atas 590 ya. Area supportnya tetap di 163 ya teman-teman ya. 163, tapi kalau memang 163 itu ditembus, kemungkinan harga akan jatuh lagi ya, lanjut turun ke 158 ya. Jadi setelah 163 ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 158. Bagi saya, selama truk masih bisa bertahan di atas 158, maka teman-teman masih layak untuk dipegang ya. Tapi kalau sudah di bawah 158, sudah nggak ada toleransi, teman-teman bisa stop loss dulu ya. Jadi untuk truk supportnya di 163 dan resistennya berada di sini ya teman-teman ya. Ini ada resisten terdekat. Sebentar. Resisten terdekatnya berada di 171 ya. Jadi untuk truk demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Weton. Ya, Weton kan sudah mulai naik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kemarin, Weton itu di harga 302 ya closingnya, dan dengan persentase min 0,6% ya. Kalau kita lihat yang akum paling banyak ada PD, GR, dan DP, distri ada YP, NI, dan YP. Rata-rata harga di 306. Sementara memang Weton kan sudah membuat higher low ya, atau nilai puncak terendahnya semakin lama semakin tinggi ya. Dan untuk Weton ini ya, kan area supportnya sudah saya katakan ya, bahwa area support dari Weton ini di harga 294 atau 300 lah ya di sana. Sebenarnya kalau teman-teman mau beli sekarang pun juga bisa sih, tapi alangkah baiknya teman-teman kan beli di support lebih oke ya. Lebih oke. Kalau mau beli di 294 juga bisa, nanti TP di resistennya di 320 ya. Jadi untuk Weton ini resistennya di 320. Dan kalau memang ditembus, kemungkinan harga akan ke 336 ya. Jadi untuk Weton demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Aces. Aces kemarin ditutup di harga 1.445 dengan persentase min 2,03% ya. Kalau kita lihat yang akum, ada ZP, YP, dan FS, Destri, ada Kaset, BK, dan AK. Rata-rata harga di 1.451. Bagi teman-teman yang memiliki Aces, bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Dan memang sementara waktu, ini Aces kan masih di atas EMA 90, 34, dan 21 ya teman-teman ya. Yang garis biru, merah, dan hitam itu kan masih, Aces kan masih berada di atas harga tersebut. Ya. Sebentar saya carikan untuk area support dan resistennya dulu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke ya, jadi untuk Aces, supportnya itu di 1.370 ya. Itu area supportnya. 1.370 itu merupakan area support, dan kalau teman-teman mau beli ya sebenarnya sih harga closing kemarin juga disupport sih. 1445 itu juga area supportnya. Jadi kalau memang besok membuat suatu rejection, teman-teman bisa entry. Tapi kalau memang besok banyak distribusi, teman-teman bisa tunggu ya. Jadi sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Ya, jadi kalau memang 1445 ini ditembus, kemungkinan harga akan ke 1410. Kalau 1410 ditembus lagi, harga akan ke 1370. Tapi kalau besok membuat satu rejection atau penolakan harga turun, kemungkinan harga akan naik lagi ke area 1.500 lah ya. 1.500 hingga 1.525. Jadi untuk Aces bisa diperhatikan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BMRI. BMRI kemarin ditutup di harga 7.200 dengan persentase plus 0,35% ya. Kalau kita lihat yang akum, ada Kaset, AK, dan ZP, distri, ada YU, YP, dan LG ya. Untuk rata-rata harga di 7.180. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa ini kan merupakan hammer ya. Hammer, dan ini sudah mendekati resisten. Kalau memang BMRI ini akan terjadinya reversal ya, BMRI ini akan terjadinya reversal,
kemungkinan harga akan jatuh ke 6.875 ya. Kemungkinan harga akan jatuh ke area tersebut. Tapi kalau memang bisa menguat ya BMRI kemungkinan akan lanjut naik lagi ke 7.450. Ya, di area sana ya. Jadi memang sementara waktu sih di area sana dulu sih kalau saya lihat ya. Atau di sini juga bisa. Di harga 7.000 juga bisa. Jadi untuk area supportnya dari dari BMRI ya, maaf, dari BMRI ini saya kasih tanda dulu. Supportnya itu di 6.875 hingga 7.000 ya. Ini merupakan area support dan untuk resistennya, garis resistennya itu berada di kisaran harga 7.450 lah ya atau 7.500 bisa dikenakan sendiri. Tapi PMR ini kan sudah membuat high low ya dan nilai puncak rendahnya semakin lama semakin tinggi. Jadi kalau mau pegang bisalah dipegang ya. Jadi untuk PMRI supportnya tadi di 6.875 hingga 7.000 dan resistennya di 7.450. Lalu ada tepik di sini. Tepik kemarin ditutup di harga 2.870 dengan persentase min 1,03% ya. Dan kalau kita lihat yang akum kemarin ada PD, AI, dan ZP, di sini ada DX, BK, dan CS. Rata-rata harga di 2.874. Sementara waktu yang kita sudah lihat ya bahwa tepik ini kan area supportnya masih sama ya di 2.800 lah ya, di 2.800. Atau bisa lah di sini ada beberapa support kecil ya. Support kecil di kisaran harga 2850 ini juga merupakan area support. Jadi untuk tepik ya selama harga masih di atas 2.800 ya, maka teman-teman masih bisa pegang tepik. Tapi kalau memang harga sudah di bawah 2.800 ya, ini harga closing ya yang saya bicarakan. Kalau harga closing sudah di bawah 2.800 maka ini potensi besar untuk tepik lanjut turun lagi ya. Lanjut turun lagi. Tapi selama tepik masih di atas 2.800 teman-teman masih bisa pegang kok ya. Jadi support kecilnya di 2850 dan untuk resistennya di 2930 ya. Kalau memang 2930 ini ditembus, kemungkinan harga akan naik lagi hingga menyentuh area 3000 ya. Hingga menyentuh area 3000. Jadi kesimpulannya bahwa tepik kalau masih di atas 2800 harga closingnya, maka teman-teman masih bisa pegang ya. Jadi semoga saja teman-teman bisa untung dari tepik. Kita lanjut lagi di sini ada saham Pura. Ya, Pura kemarin ditutup di harga 52 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum ada XCNI dan PD, Distri ada CC, EP dan YP ya, rata-rata harga di 52. Oke. Dan kalau kita lihat ya, di sini kan memang Pura sudah diangkat naik ke harga 56 dan harga closingnya dibanding turun lagi ke 52. Ya, sebenarnya sih ya kita lihat saja ya. Kalau seperti ini kejadiannya kan kita hanya bisa menggunakan benarmologi ya. Kita lihat di sini top broker buyer-nya ada XC. Ya, rata-ratanya juga di 52. Ya. Lalu top seller-nya ada CC, rata-rata harganya di 53. Ya, kita bisa kesimpulkan bahwa XC ini ya, top buyer-nya itu memiliki harga rata-rata di 52. Kalau dia exit, kemungkinan harga akan jatuh ke 50. Tapi saya nggak mau teman-teman nanti malah kesangkut di harga mati ya, di harga 50. Ya. Jadi kalau teman-teman sebaiknya hindarilah seperti ini. Kalau teman-teman mau masuk di Sambura ya sebagai contoh, teman-teman yang belum beli bisa tunggu saja. Kalau memang banyak yang akumulasi dengan jumlah yang sangat besar, baru teman-teman bisa ikut ya. Jadi teman-teman hanya ikut atau digiring oleh bandar. Tapi kalau memang bandarnya sedang nggak bermain, ya buat apa ikut ya? Kita nggak mungkin kita investasi untuk jangka panjang di saham seperti ini ya. Masih banyak saham lainnya di luar sana ya. Jadi ya semoga saja teman-teman nggak kesangkut di harga 50 ya. Tapi solusinya bagaimana? Mungkin kalau teman-teman sudah lihat harganya sudah menyentuh area 55, teman-teman bisa TP ya, atau 54 juga teman-teman bisa TP. Jadi untuk Pura demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham LSIP.
LSIP kemarin ditutup di harga 1.420 dengan persentase min 2,07% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada YP, EP, dan KK, distri ada ZP, CS, dan YU. Rata-rata harga di 1432. Sementara closing masih di atas MA 90, 34, dan 21. Dan memang LSIP ini kan PP London Sumatera Indonesia kan. Itu area supportnya itu berada di 1.400 teman-teman ya. Itu berada di 1.400 di area sini. Ya sudah beberapa kali membuat suatu rejection atau menolak ke harga untuk naik ya. Jadi ini merupakan area support ketika ini sudah ditembus ya. Dan untuk LSIP kalau teman-teman mau beli sebenarnya bisa di 1.400 dan nanti kalau mau TP bisa di 1.480 ya. 1.480 atau 1.515 juga bisa ya. Jadi LSIP ini kan memang sudah naik kencang ya. Jadi bisa diperhatikan saja untuk area supportnya di 1.400. Oke, jadi untuk LSIP demikian. Kalau memang nanti 1.400 ini ditembus, teman-teman bisa ajukan lagi di grup Telegram ya. Bisa diajukan lagi di grup Telegram, nanti akan saya bahas lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SMBR. Ya, SMBR kemarin ditutup di harga 825 dengan persentase min 0,6%. Kalau kita lihat yang akum ada BK, DH, dan NI, distri ada YP, FZ, dan SQ. Rata-rata harga di 821. Dan untuk area supportnya itu kan tetap berada di 815 ya teman-teman ya. Area supportnya tetap di 815 atau 800 lah ya, 800 juga bisa. Dan untuk resistennya berada di sini teman-teman, 940. Resistennya itu berada di 940 teman-teman ya. Jadi untuk SMBR, sebentar ya saya kasih tanda dulu. Jadi untuk SMBR support kecilnya itu berada di 825, 815 atau 790. Kalau teman-teman mau beli di 790 ini masih oke ya. Kalau mau dibeli di sini masih oke. Dan untuk take profitnya atau resistennya berada di 875 atau 940 ya. Jadi untuk SMBR juga kan sudah membuat higher low ya. Jadi kalau mau dibeli sih bisa sih. Jadi untuk SMBR demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ACST. ACST kemarin ditutup di harga 286 dengan persentase plus 0,7% ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi kemarin ada BK, DH, dan PD, distri ada CC, AZ, dan NI. Untuk rata-rata harga di 286 sesuai dengan harga closing kemarin. Dan ACST kan sudah berusaha untuk membuat suatu higher low ya. Dan juga closingnya masih di atas MA 90, 34, dan 21. Tapi teman-teman juga perlu perhatikan untuk area supportnya ya. Kita bisa menggunakan Fibonacci. Ya, sebentar kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Oke ya. Jadi kalau ACST kalau memang masih bisa menguat kembali, next targetnya di 360. Next targetnya di 360 ya. Tapi before 360 ini ada di harga 306 atau 300 ya, di kisaran sana. Itu juga menjadi area support ya. Maaf, area resisten. Dan untuk supportnya berada di 280 ya teman-teman ya. Supportnya di 280, tapi kalau memang 280 itu ditembus, kemungkinan harga akan jatuh lagi ke 266. Jadi untuk ACST bisa diperhatikan untuk area support dan resisten ya, tapi terutama teman-teman harus perhatikan area supportnya ya. Selama harga masih di atas 280, maka potensi besar untuk ACST lanjut naik lagi ke 306. Kalau 306 ditembus akan ke 360 ya. Jadi ada beberapa serangkaian yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi untuk ACST demikian, kita lanjut lagi, di sini ada saham IMCS. MJS kemarin ditutup di harga 456 dengan persentase plus 0,4% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada GR, AK, dan KK. Distri ada LG, CC, dan IU. Untuk rata-rata harga di 467 ya. Dan memang kan IMJS ini memang kan sedang downtrend ya. Tapi IMJS ini masih berusaha untuk menahan harga agar tidak jatuh ke bawah. Supportnya tetap di 438.
Dan untuk resistennya juga tetap ya di 476. Jadi untuk IMJS supportnya itu berada di 438 dan untuk resistennya di 476. Kalau memang 476 ini ditembus, kemungkinan besar nanti IMJS akan lanjut naik lagi ke harga 550 ya teman-teman ya. Ke harga 550. Tapi sebelum 550 ya, ini kan memang 476 ini merupakan area support area resisten cukup kuat ya teman-teman ya. Ini 476 ini merupakan area resisten cukup kuat. Jadi kalau memang ini ditembus maka nanti harganya cukup kuat juga nanti ya. Tembusnya itu cukup kuat ya. Dorongan minat belinya itu cukup kuat. Jadi teman-teman bisa perhatikan saja. Kalau mau beli on breakout bisa di 476. Kalau mau beli di support bisa di 438 ya. Selama harga masih di atas 438 masih aman untuk dipegang. Oke, jadi untuk MJS semoga saja teman-teman bisa cuan. Kita lanjut lagi di sini ada saham HDIT. HDIT kemarin ditutup di harga 450 dengan persentase plus 25%. Ya, plus 25%. Dan kalau kita lihat yang akum ada HD, YJ, dan MG, di sini ada YP, CC, dan PD. Rata-rata harga di 440 ya. Jadi memang HD sendiri ini kan sudah auto dicek atas ya kemarin ya. Dan ini juga bandar sudah mulai akum. Sementara waktu kalau kita lihat berdasarkan TA, di sini ada beberapa resisten yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Resistennya di 498 atau 500 lah ya di kisaran sana. Itu dari segi resistennya. Dan kalau kita lihat untuk supportnya berada di 422 ya teman-teman ya. Itu supportnya di sana. Dapat besarkan dulu. Dan 386 ya. Jadi untuk HDIT kan sebenarnya kan memang termasuk saham gorengan ya, dikarenakan memang auto dicek atas sih kemarin ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya HDIT setidaknya 5% lah itu ya sudah cukup lah ya untuk teman-teman taking profit ya. 5% itu sudah cukup besar ya. 5% sudah cukup besar. Jadi kalau teman-teman sudah untung 5% bisa exit ya. Bisa exit. Tadi kan AD paling banyak akum ya, dan rata-ratanya sih masih di 444 sih. Rata-rata harganya masih di 444. Average up terus ini ya, average up terus. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau mau dipegang nanti targetnya di 500 masih bisa lah ya. Jadi untuk HTT demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham real. Oke, real kemarin ditutup di harga 100 dengan persentase min 4,76% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada CC, PD, dan NI, Distri, ada YP, ZP, dan XR, rata-rata harga di 101. Dan memang real ini sudah membuat tren yang jelas sekali ya, yang dimana kita ketahui di sini ada suatu resisten tren. Ya, kalau memang teman-teman ingin memanfaatkan momentum, ya teman-teman nanti bisalah buy on breakout ya. Kalau sudah harga sudah breakout di atas 105 ya, kalau harga closing sudah di atas 105, teman-teman bisa langsung beli. Apalagi kalau teman-teman lihat real ini banyak yang akumulasi dengan jumlah yang sangat besar, teman-teman bisa entry. Tapi kalau masih belum ada yang akum cukup besar, teman-teman bisa hold dulu ya, bisa tunggu saja. Selama real harga closingnya masih di atas 96 masih aman ya. Selama real masih di atas 96 masih aman untuk dipegang. Tapi kalau teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja ketika sudah break resistennya, dikarenakan kalau ini break nanti force untuk dorongan naiknya itu loh. Dorongan naiknya itu sangat besar sekali. Ya kalau memang ini di break kemungkinan harga akan ke 112 itu minimal, dan maksimalnya ya di 122 lah ya di sana. Jadi untuk real bisa diperhatikan selama harga masih di atas 96 masih aman. Ini batas terakhir toleransi ya. Ini sebenarnya supportnya sendiri di 100 sih ya. Supportnya sendiri di 100 tapi kita toleransi di 96. Kita lanjut lagi di sini ada saham JRPT. JRPT kemarin ditutup di harga 500 dengan persentase 0,0% ya. Dan JRPT sendiri sudah membuat suatu pola higher low, yang dimana ini juga resisten di 494 juga sudah ditembus. Dan kalau JRPT masih bertahan di atas 500 ya, harga closingnya masih di atas 500, maka ini potensi besar untuk JRPT melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh area 520 atau next resistennya ya.
Ini juga foreign sudah mulai rutin untuk melakukan akum ya, mulai dari tanggal 11 Oktober setelah distribusi rutin cukup lama. Kalau kita lihat yang akum kemarin ada DX, PD, dan RF, di istri ada IF, CC, dan SQ, rata-rata harga di 500. Jadi untuk JRPT, kalau harga masih di atas 500, teman-teman masih bisa dipegang ya. Nanti tunggu saja target profitnya di 520, dan kalau memang nembus lagi ya 520 ditembus, next targetnya di 555. Ya, jadi untuk JRPT demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham Tekim. Tekim kemarin ditutup di harga 8.750 dengan persentase min 1,7%. Kalau kita lihat yang akum ada GR, YP, dan XC. Distri ada BQ, LG, dan AK. Rata-rata harga di 8.768 ya. Sementara closing masih di atas SMA 90, 34, dan 21. Ada beberapa area resisten dan support yang perlu teman-teman perhatikan, terutama bagi teman-teman yang memiliki saham ini ya. Untuk Tekim, area resistennya di 9.700, dan untuk area supportnya berada di sini ya teman-teman ya. Sebentar ya. Area supportnya berada di 7.625 ya, itu area supportnya. Dan untuk resisten terdekat ya. Resisten terdekat itu berada di 9.100. Tapi perlu diperhatikan bahwa Tekim ini stokasinya juga sudah mulai dead cross ya di area overbought atau jenuh beli. Jadi bisa diperhatikan kalau teman-teman seumpamanya mau beli Tekim ya, bisa tunggu saja di harga 8.100 lah, bisa lah ya. Kalau mau averaging down juga bisa di sini, dikarenakan juga Tekim ini sudah membuat higher low ya, harganya juga semakin lama semakin naik ya. Jadi untuk Tekim, oke. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MMLP. MMLP kemarin ditutup di harga 540 dengan persentase plus 1,9%. Kalau kita lihat yang akum ada DH, AC, dan YU, di istri ada CP, PD, dan KI. Rata-rata harga di 536, dan sementara waktu untuk area supportnya berada di 500 ya. Area supportnya ini di 500 yang dimana kita ketahui sendiri bahwa angka 500 merupakan angka psikologis atau area bulat ya. Jadi memang ini sebenarnya MMLP ini kan berusaha menutupi suatu gap di sini ya teman-teman ya. Suatu gap di sini dan memang kan sudah ditutupi ya. Sudah ditutupi pada tanggal 13 Oktober hingga 15 Oktober lah ya sudah ditutupi. Dan ini semoga saja bisa kembali menguat naik ya. Untuk area supportnya tetap di 500 dan resistennya di 560. Kalau memang 560 ini ditembus berarti MMLP ini sudah mau recovery atau pembalikan arah tren ya. Semoga saja itu terjadi. Jadi dikarenakan juga gap-nya sudah ditutup, semoga saja MMLP bisa lanjut naik lagi. Mungkin sekian dulu dari saya mengenai pembahasan yang telah teman-teman ajukan di grup Telegram. Mohon maaf kalau memang ada perkataan yang menyeleneh atau menyakiti pihak-pihak tertentu. Saya tidak bermaksud dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Saya Mercang, kalau ada pertanyaan bisa ajukan di kolom deskripsi di bawah atau di grup Telegram saya langsung. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.